We thought you hear it. Halo dan selamat datang di Pondok 13, podcast anak Pusdok. Kembali lagi dengan saya, pemandu podcast 13. Saya Krisna Urani Kusuma dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Siapa sih narasumber kita? Dia adalah sosok yang sering dikenal sebagai Baskara putranya SMA 13. Siapa sih? Itu adalah Dimas Fauzan Wibisono. Halo Kak Dimas. Nah, selain disebut dengan kata Baskara putranya Galas, Kak Dimas ini juga sosok yang lumayan penting di Galas. Dia adalah sosok dari ketua GSC. Kak Dimas, bisa jelasin nggak sih GSC itu apa? Oke, jadi GSC itu atau Galas String Chamber ya, salah satu eskul yang ada di SMA 13 ini. Wah, Iya, eskul di bidang musik. eskul di bidang musik. Iya. Berarti dia kayak pelajarin alat musik. Betul. Terus dia main alat musik. Terus Iya, dia benar. pernah konser gitu nggak sih? Nah, itu yang paling seru ya, kita di Galas String Chamber juga suka tampil di acara-acara sekolah gitu. Acara-acara sekolah. Seperti kemarin SCL ya? Iya benar. SCL kemarin konser berarti dari GSC. Iya betul. Oh alah. Oke, saya mau nanya nih sama ketua GSC-nya. Kak Dimas sendiri bisa main berapa alat musik sih? Nah, kalau saya sendiri itu bisa gitar pastinya, terus bisa main bass juga, bisa drum walaupun masih basic ya, masih basic-basicnya, dan coba juga lagi mencoba belajar keyboard. Belajar keyboard. Berarti ada 4 lah ya kira-kira yang lagi. Iya benar. Banyak juga ya. Berarti Kak Dimas ini udah belajar alat musik dari kapan? Saya sendiri tuh belajar dari SD sekitar kelas 4 atau kelas 5 ya. Dulu tuh saya belajar dari ukulele. Dari ukulele. Iya ukulele, baru bisa ukulele, nyoba gitar, akhirnya nyoba gitar listrik, akhirnya bisa sekarang kayak sekarang gitu. Keren banget. Berarti awal kenal tuh gara-gara apa? Saya suka musik tuh awalnya gara-gara bokap saya ya. Bokap saya kan juga suka mendengarin musik, jadi kayak saya jadi tertarik gitu, jadi terpengaruh juga. Oh gitu. Berarti kenal musik gara-gara bokap ya. Betul. Keren banget. Berarti definisi musik nih menurut Kak Dimas tuh apa sih? Kalau menurut saya musik itu sesuatu hal yang penting dalam kehidupan ini ya. Penting dalam kehidupan saya. Seperti kayak bakal mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi di musik gitu kan kita kan bisa mencurahkan isi hati kita bisa menulis lirik sesuai kita, terus kita juga bisa memberitahu kayak informasi lah dari lagu kita gitu, lirik-lirik kita, dan banyak juga musisi dari karya-karyanya yang mengubah dunia gitu. Wih, berarti ilmu dari Kak Dimas ini tinggi juga ya. Selain skill yang tinggi, ilmunya juga tinggi nih. Nah, kalau misalnya ilmu tinggi, skill tinggi, biasanya sih dia buat band ya. Waduh. Nah, Kak Dimas sendiri nih buat band nggak sih? Saya sendiri ada band baru banget dibikin kemarin. Baru banget bikin Masih kemarin. Iya. Band apa tuh? Nah, nama bandnya itu The Floor Valleys. The Floor Valleys. The Floor Valleys artinya apa? Artinya tuh bunga bahagia. Bunga bahagia. Iya, saya ambil dari bahasa Spanyol. Kenapa artinya bunga bahagia? Kenapa tuh? Karena kan bunga itu kan bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang ya. Nah, saya juga pengen bikin musik yang bisa menyebarkan kebahagiaan untuk orang-orang. Oke, berarti dari musik ini Kak Dimas mencoba untuk membagi kebahagiaan ya. Betul. Baru banget bikin loh kemarin. Di dalam band saya itu personilnya ada
Kak Michael dan Kak Aryo juga nih. Kak Michael dan Kak Aryo. Kalian bisa kepoin Instagramnya. Wis. Berarti udah ada lagu belum di Jadi kalau saya untuk sekarang rencana bandnya itu tuh untuk iseng-iseng aja ya, belum terlalu diseriusin. Jadi untuk cover-cover lagu atau ngebikin demo-demo lagu saya gitu, lagu band saya. Tapi udah coba buat lagu? Udah. Boleh dengar gak sih lagu dari? Spill dikit aja ya. Oh berarti masih belum rilis nih? Iya masih rahasia lah. Masih rahasia, boleh dong. Oke, ini lagunya agak apa sih, kayak agak nge-rock gitu lah. Agak rock. Nah, agak-agak rock gitu. Boleh. Langsung aja kita dengar. Wih, keren banget teman-teman. Berarti Kak Dimas ini sudah sangat-sangat tinggi ya skillnya. Waduh. Kalau bisa bikin lagu kayak gitu. Biasa aja lah. Nah, tapi saya punya satu pertanyaan nih Apa? di otak saya. Kan teknologi kan semakin maju ya, Iya betul. terutama dalam segi teknologi musik. Iya benar. Nah, menurut Kak Dimas sendiri nih, kayak kan gitar kan sekarang udah ada gitar elektrik, terus dari piano jadi keyboard, ya kan? Dan udah banyak perkembangan teknologi yang terjadi pada musik. Betul. Nah, menurut Kak Dimas sendiri itu gimana? Baik atau enggak? Karena kan musik ini tadi kan termasuk karya seni kan ya, Iya benar. yang dibuat oleh tangan manusia. Kalau misalnya ada campuran dari teknologinya, itu menurut Kak Dimas apakah itu suatu hal yang baik atau buruk? Kalau misalnya untuk mempermudah tapi tanpa mengurangi kreativitas kita, ya itu bagus dong. Bagus. Berarti bisa jadi lebih playful. Benar. Bisa juga lebih enak juga didengarnya Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kan ada namanya AI ya. Wah iya benar. Akhir-akhir ini tuh saya juga sering dengar di media sosial, di berita juga, AI itu bisa bikin lagu cuma dari prompt teman-teman. Benar, bisa dari prompt. Nah menurut kalian gimana tuh? Itu kan berarti kan nggak kreatif dong, nggak ada arti dari lagu itu. Iya betul. Kalau saya sendiri setuju-setuju aja sama AI. Tapi kita jangan jadi patokan itu untuk 100% kita menggunakan itulah. Jadi cuma kita jadiin patokan aja untuk mencari inspirasi, mencari ide-ide gitu. Justru kalau misalnya kita 100% bikin karya dari AI, saya kurang setuju. Oke, berarti ya bisa aja, tapi untuk mencari ide-ide dan nggak sepenuhnya Iya, dari benar. AI gitu ya. Dan benar-benar saya juga setuju sih kayak gitu. Dan iya, kan di kalangan kita kan masih kalangan anak muda nih. Kita emosi kita tuh kadang masih bisa terpengaruh oleh hal-hal di sekitar kita gitu, terutama labil. masih labil, terutama dari pendengaran. Mana? Nah, saya pernah baca-baca gitu. Katanya genre musik bisa mempengaruhi suasana hati. Oh ya. Jadi tuh yang saya pernah lihat yang pernah saya baca ya. Jadi misalkan kita dengar lagu sedih, lagu melo, lagu galau gitu lah, misalnya ada ya. Bener. Nah itu bisa mempengaruhi suasana hati kita. Nah padahal diri kita maksudnya dari kitanya juga nggak ada masalah apa-apa, tapi gara-gara mungkin terlalu keseringan ya dengar lagu galau, jadinya malah terbawa gitu. Jadi terbawa Iya, sama suasana di lagu ini gitu ya. Jadi malah mempengaruhi moodnya, mempengaruhi suasana hatinya gitulah. Ya kebetulan saya juga gitu sih soalnya. Saya kadang nih ya kalau misalnya mau belajar dan merasa malas, saya biasanya nyetel musik hard. Nah Agar bisa lebih semangat gitu ya. ya benar sih. Kadang saya juga kalau misalnya lagi olahraga ya lagi lari gitu, saya suka nyetel lagu-lagu yang bikin semangat lah ya, kayak lagu rock gitu ya. Iya benar. Berarti menurut Kak Dimas sendiri ini bakal berpengaruh ya. Tapi Betul. berpengaruh ini lebih ke positif atau ke negatif nih? Tergantung ya, kalau misalnya kita dengar lagu galau terus malah bikin jadi suasana hatinya malah jadi nggak bagus. Lebih baik kita kurangin dengar lagu itu, Iya lagu galau. Berarti ini tergantung lagi ya ke tujuan dari Ya. kita
ngeplay lagu itu. Benar. Lagu itu. Kayak kalau misalnya kita ngeplay lagu hard untuk kita dapat lebih semangat dalam berolahraga kan itu berarti dampaknya positif dong. Bagus. Tapi kalau misalnya kita lagi galau, gak ngapa-ngapain, tapi kita ngeplaynya lagu galau, ya kita bisa jadi galau juga. Iya, terbawa gitu. Oke, mungkin gitu aja kali ya pertanyaan dari saya. Oke, kita tutup kali ya podcastnya kali ya. Oke, jadi setelah kita ngebahas tadi banyak hal soal musik, seni musik, lalu ada bandnya juga dari Kak Dimas ya. Kak Dimas mungkin bisa promosi nih bandnya Kak Dimas. Nah, jadi itu kita ada IG bandnya yang namanya The Floor Valleys. Jangan lupa dikunjungin Instagram kita. Lihat. Masih baru sih, masih ada satu postingan doang. Keren. Oke, mungkin gitu aja kayak dari podcast kita kali ini. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dan sudah menonton juga video kita di YouTube. Kalian bisa juga kalau misalnya mau nonton video lainnya ada di YouTube Pondok 13 ya, podcast Anak Pusdok. Dan ya dan kalian bisa follow IG saya KRSLWRDSM dan IG-nya kan Dimas dulu. Dimzan. Iya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktunya kalian pada kesempatan kali ini. Bye.